Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinus Sifa dengan NIM 2286240048. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian kelompok kami yang berjudul Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel, Evaluasi Efektivitas Resolusi Dewan Keamanan. Nah, selanjutnya di sini ada bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Nah, topik ini diangkat karena konflik Palestina-Israel merupakan konflik berkepanjangan sejak tahun 1948 yang hingga kini masih belum menemukan penyelesaian yang adil. Konflik ini tidak hanya berkaitan tentang politik dan wilayah, tetapi juga berdampak besar terhadap krisis kemanusiaan serta pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di daerah Palestina ini. Baik, selanjutnya di sini secara ideal PBB memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia melalui Dewan Keamanan. Namun dalam praktiknya, meskipun banyak resolusi yang sudah dikeluarkan, tetapi konflik ini masih tetap berlanjut sehingga sekarang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas peran PBB dalam menjaga dan menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada peran PBB dalam konflik Palestina-Israel, terus ada faktor penyebab tidak efektivitasnya resolusi Dewan Keamanan, terus serta dampak penggunaan hak veto terhadap proses perdamaian dunia. Selanjutnya di sini ada bab 2, itu tentang landasan teori. Nah, penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisis peran PBB dalam konflik Palestina dan Israel. Pertama, ada teori peran yang menjelaskan bahwa organisasi internasional seperti PBB memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia. Namun dalam pelaksanaannya, peran tersebut sering tidak berjalan optimal karena dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara anggotanya. Yang kedua, ada teori efektivitas yang menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi internasional tidak diukur dari banyaknya kebijakan atau resolusi yang telah dikeluarkan, melainkan dari sejauh mana keputusan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan dampak nyata di lapangan. Nah, yang ketiga itu ada teori resolusi Dewan Keamanan PBB yang memandang resolusi sebagai keputusan yang memiliki kekuatan hukum internasional. Namun, keberadaan hak veto ini dalam Dewan Keamanan menyebabkan resolusi sering kali tidak diterapkan secara efektif meskipun telah disepakati oleh mayoritas negara. Yang keempat itu ada teori legitimasi negara dan lembaga internasional yang menjelaskan bahwa penegakan dan kewenangan suatu negara atau lembaga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik global. Hal ini terlihat dari posisi Palestina yang belum menjadi anggota penuh PBB meskipun telah diakui oleh banyaknya negara. Selanjutnya di sini berdasarkan keseluruhan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa teori efektivitas organisasi internasional merupakan teori yang paling relevan untuk menjelaskan peran PBB dalam konflik Palestina-Israel. Meskipun PBB memiliki peran legitimasi dan dasar hukum yang kuat, efektivitasnya tetap terhambat oleh kepentingan politik negara-negara besar, khususnya melalui penggunaan hak veto di Dewan Keamanan. Selanjutnya di sini ada bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui analisis dokumen resmi PBB, terus ada resolusi Dewan Keamanan, serta laporan lembaga internasional, ada juga jurnal-jurnal ilmiah. Terus data juga dianalisis secara deskriptif untuk melihat kesenjangan antara norma hukum internasional dan politik negara global. Selanjutnya di sini ada bab 4, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan konflik Palestina dan Israel meskipun
khususnya melalui diplomasi internasional dan bantuan kemanusiaan. Nah, PBB juga aktif dalam mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan untuk mendorong penghentian kekerasan ini. Tetapi namun dalam praktiknya efektivitas resolusi tersebut masih rendah. Banyak resolusi tidak dapat dijalankan secara optimal karena ya penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota Dewan Keamanan yang memiliki kepentingan politik tertentu. Hal ini menyebabkan keputusan PBB cenderung bersifat simbolis dan tidak memberikan dampak nyata di lapangan. Selain itu juga, belum diakuinya Palestina sebagai anggota penuh PBB semakin menunjukkan ketimpangan kekerasan dalam sistem internasional yang menghambat tercapainya resolusi yang adil dan berkelanjutan. Soalnya di sini ada bab 5 terakhir, yaitu penutup. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB memiliki peran penting dalam konflik Palestina dan Israel ini. Namun efektivitasnya masih terbatas. Hambatan utama terletak pada lemahnya komitmen politik internasional dan penggunaan hak veto yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Selama struktur Dewan Keamanan PBB masih memungkinkan kepentingan sepihak mendominasi keputusan, maka upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan akan sulit tercapai. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.